Di kantor ini semua karyawannya nggak ada yang pernah ngomong sama sekali dan cuman bekerja doang. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang baru mau masuk ke kantor impian dia. Dia itu udah lama banget ingin masuk ke dalam kantor ini. Tapi tiba-tiba di kantor ini dia merasa ada yang aneh. Selalu ada lubang hitam yang dia udah cat di tembok tapi lubangnya itu terus muncul. Dan teman-temannya itu bener-bener aneh banget. Gak ada yang ngomong sama sekali dan cuman bekerja doang. Lama-kelamaan dia selalu melihat lubang hitam di tembok itu terus-terusan tambah besar. Tambah ditutupin, lubangnya tambah besar lagi. Sampai tiba-tiba tengah malam dia itu lagi lembur nih guys. Dia kaget banget mulai ada suara-suara di dalam lubang itu dan keluar banyak tangan. Bahkan tangan itu langsung mengambil dia guys. Setelah itu dia benar-benar berubah banget. Dimana dia juga jadi kayak zombie dan dia nggak bergaul sama orang lain. Jadi ternyata setiap orang yang kerja di sini akan berubah menjadi zombie supaya mereka itu bekerja aja dan gak usah bersosialisasi satu sama lain. Guys, gimana ya reaksi bocil luar negeri pertama kali makan Indomie? Kira-kira mereka suka nggak? Nah, yang pertama mereka itu salah fokus. Mereka malah makanin telur yang ada di atasnya. Tapi pas coba makan Indominya, mereka itu benar-benar suka banget. Bahkan bocil ini benar-benar berterima kasih sama orang yang ngirim Indomie ini, apalagi kasih telur di atasnya. Nah, kalau bocil ini suka banget sama mie-nya. Yang baju putih juga suka banget. Dan bocil yang terakhir juga bilang enak banget. Setiap hari cowok ini selalu mencari mayat yang ada di sungai ternyata untuk ini guys. Jadi misalkan kalau misalkan ada keluarga yang berduka yang anaknya itu baru aja tenggelam di sungai, dia akan minta bantuan jasa dari cowok ini yang akan selalu mencari mayat yang ada di sungai. Namun saat mayatnya udah dikasih, cowok ini nggak minta uang sama sekali. Jadi sebenarnya maunya dia tuh apa? Jadi cerita ini bermulai dari 5 tahun yang lalu. Dia itu memang kerjaannya itu mencari mayat-mayat yang ada di sungai. Dan waktu itu dia tetap minta uang yang banyak banget walaupun ke keluarga yang nggak mampu. Nah terus anak yang perempuan bilang ke ayahnya, ayah harusnya ayah itu nggak minta uang untuk membantu orang-orang mencarikan mayat dari anaknya. Tapi di sini ayahnya benar-benar tersinggung banget dan marah. Ayahnya langsung pergi menuju ke perahunya dia karena dia itu pengen pergi dari anaknya. Dia kesel banget anaknya itu kok kayak gak percaya sama dia. Nah ternyata ayahnya itu tidur di tenda deket perahunya dia. Tiba-tiba dia ngelihat ada anaknya di depan sana. Anaknya masih minta maaf sama dia gitu guys. Tapi tiba-tiba anaknya malah masuk ke dalam sungai itu. Ternyata anaknya kira kalau ayahnya itu ada di sungai. Dan anaknya mencari ayahnya sehingga anaknya itu tenggelam. Yang ada di sini tadi cuman arwah dari anaknya yang masih mau minta maaf sama ayahnya. Semenjak saat itu ayahnya benar-benar nyesel banget karena udah ribut sama anaknya. Dan dia udah gak mau lagi mengambil 1% pun untuk orang-orang yang minta mayatnya dicariin sama dia. Reaksi bocil-bocil luar negeri nyobain snack Indonesia. Yang pertama mereka itu cobain kayak pilus gitu. Beberapa dari mereka bilang asin tapi mereka suka-suka aja loh ternyata. Terus mereka cobain sogut sosis. Yang sosis tinggal lep gitu. Yang pertama sih oke-oke aja. Mereka juga biasa aja makannya tapi salah satu dari mereka kayak gak suka gitu. Terus selanjutnya makan kopiko. Dari baunya aja banyak yang udah gak suka karena ternyata anak-anak ini memang gak suka banget sama kopi. Tapi itu ternyata karena mereka memang gak suka kopi aja. Di dunia ini, kalau misalkan lampu kamar kamu warna ungu, nantinya kamu akan meninggal guys. Kalian harus lihat sih. Jadi bocil-bocil ini lagi main sama temennya di balkon. Tiba-tiba dia ngeliat tetangganya, kok lampunya warna ungu ya? Dia tahu dari neneknya, katanya lampu itu nggak boleh warna ungu. Kalau enggak, nasib buruk akan menimpa kalian. Tiba-tiba dia ngeliat tetangganya itu wujudnya udah bener-bener serem banget. Akhirnya dia ceritain ke temennya, tapi temennya nggak percaya. Namun tiba-tiba beberapa hari temennya itu menghilang. Dan ketika bocil ini samperin rumah temennya benar kelihatan kayak lemes banget. Dia bilang tentang lampu ungu itu ternyata benar. Di kamar orang tuaku lampunya berwarna ungu dan mereka itu berubah menjadi menyeramkan banget. Nah bocil ini yang udah ada di rumah temennya benar-benar takut banget. Dia langsung ngumpet di bawah ranjang karena ibu dari temennya itu datang. Tiba-tiba ibu dan ayah dari temennya itu malah membuat lampu dari kamar bocil yang ini itu jadi warna ungu semua yang membuat nantinya bocil yang ini akan berubah. Dan yang ngumpet di ranjang pun langsung ketahuan sama bapaknya.